saya Renus Kemudian. NIM saya 2002030113. Prodi Kepemimpinan Kristen. Shalom, perkenalkan nama saya Thomas Yowe. Saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen dengan NIM 200203010. Di sini saya akan membahas tentang jenis manajemen administratif dan operatif. Pertama, kita lihat tentang manajemen administratif. Manajemen administratif secara umum adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang erat kaitannya dengan peraturan suatu kebijakan di dalam perusahaan agar tujuan perusahaan bisa terwujud secara baik. Manajemen administrasi adalah salah satu ilmu manajemen yang mampu memberikan informasi layanan administrasi agar bisa melakukan operasional secara lebih maksimal. Yang kedua, manajemen operatif. Manajemen operatif ini adalah memotivasi, mengawasi, dan melakukan komunikasi dengan karyawan untuk hasil suatu perusahaan yang efektif. Yang berikut, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Yang pertama, yaitu manusia. Manajemen manusia dibutuhkan untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, serta ide-ide inovatif yang dapat memajukan suatu usaha. Yang kedua yang dibutuhkan sebagai sumber daya efektif untuk mencapai sasaran adalah metode. Metode adalah unsur manajemen yang diperlukan untuk mengatur prosedur maupun standar operasional berjalannya suatu kegiatan. Yang berikut, yang ketiga, dibutuhkan juga mesin, barang peralatan logistik maupun teknologi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Mendapatkan alat yang bagus dengan harga ekonomis namun tetap memiliki performa yang baik untuk produktif. Yang berikut, yang keempat, yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang baik adalah material, bahannya. Bahan adalah unsur manajemen berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Pemilihan bahan baku hingga penggunaannya harus dilakukan secara seefektif mungkin sehingga tidak ada bahan yang terbuang sia-sia. Pemilihan bahan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha juga. Anggaran dana sehingga bisa mendapat bahan yang berkualitas tinggi namun tetap dengan harga yang ekonomis. Adalah manajemen Kristen dalam gereja. Manajemen Kristen dalam gereja adalah sebuah sistem yang menjalankan fungsinya secara dinamis karena gereja merupakan suatu kehidupan bersama dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang kedua, pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tinjauan dengan efektif dan efisien. Kita masuk ke dalam konsep dasar manajemen. Kita masuk etimologi. Dalam etimologi yaitu dari kata manajemen yang memiliki arti mengendalikan dan biasanya digunakan dalam konteks mengendalikan kata. Yang kedua, kita masuk ke dalam definisi. Manajemen belum memiliki definisi yang aman dan diterima secara universal. Beberapa definisi menurut Harold Holt, manajemen adalah seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan oleh orang lain dengan kelompok yang diorganisasikan secara formal. Yang kedua, Mary Parker Ford, manajemen adalah seni untuk memperoleh sesuatu melalui orang lain. Kita masuk ke manajemen gereja. Yang pertama, manajemen sekuler dan manajemen gereja. Yang kedua, contoh-contoh manajemen dalam Alkitab. Yang ketiga, organis manajemen bagi pemimpin gereja. Yang keempat, tantangan dan hambatan kepemimpinan rohani gereja. Yang kelima, pengantisipasikan perubahan. Yang keenam, perencanaan strategi bagi masa depan pelayanan. Saya langsung saja masuk materi, yaitu manajemen gereja. Satu, manajemen sekuler dan manajemen gereja. Dua, contoh-contoh manajemen dalam Alkitab. Tiga, urgensi manajemen bagi pemimpin gereja. Empat, tantangan dan hambatan kepemimpinan rohani gereja. Lima, mengantisipasi perubahan. Enam, perencanaan strategis bagi masa depan pelayanan. Satu, manajemen sekuler dan manajemen gereja. Dalam menyikapi penggunaan ilmu manajemen bagi gereja ada tiga sikap berbeda yang diambil oleh para pemimpin gereja, yaitu A. Manajemen dan pelayanan gereja adalah dua fungsi yang berbeda terpisah satu dengan lainnya. Gereja adalah organisme yang tidak dapat dilayani dengan menggunakan teknis manajemen sekuler. Manajemen adalah sarana pelayanan sehingga fungsi dan teknik dapat dimanfaatkan demi efisiensi pelayanan. Tidak ada perbedaan esensial antara fungsi dan teknis manajemen yang
dipakai di dalam dan di luar. Gereja yang berbeda adalah pribadi yang melakukan dan tujuan. Nomor 2, contoh-contoh manajemen dalam Alkitab. Dalam memikirkan pentingnya manajemen dalam gereja, kita harus kembali ke sumber satu-satunya kebenaran, yaitu Alkitab. 2, hubungan teologi dengan manajemen. 1. Alkitab memiliki banyak pesan mengenai manajemen. 2. Tuhan adalah pemimpin sekali manajer pertama yang paling handal. 3. Tuhan mengangkat manusia sebagai manajer atas ciptaannya. 4. Manajemen digunakan sebagai sarang mengimplementasikan teologi. 3. Urgensi manajemen bagi pemimpin gereja. Kebutuhan organisasi-organisasi Kristen akan pemimpin-pemimpin yang piawai dan mumpuni telah menjadi suatu kebutuhan bahkan banyak pendeta perguruan tinggi Kristen dan guru besar seminaris. Kedua, para pemimpin gereja sepakat bahwa kita membutuhkan orang-orang yang dipersiapkan dengan lebih baik untuk mengelola secara efektif organisasi yang dibangun Allah untuk melaksanakan pekerjaannya. 3. Banyak organisasi Kristen termasuk gereja menerapkan filosofi dan prinsip manajemen dari sebagian cara untuk memimpin, memanipulasi, memanfaatkan, dan mengendalikan orang. 4. Tantangan dan hambatan kepemimpinan rohani gereja. Para pemimpin termasuk pemimpin gereja di melalui milenium ketiga ini harus dipersiapkan. Mereka harus mempraktisi perubahan dengan pertanyaan kepada orang-orang yang mereka layani, apa gereja dan kepemimpinan merupakan pengalaman atau justru menjadi seluruh untuk menghadirkan misi yang lebih efektif dalam konteks. 5. Mengantisipasi perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang menimbulkan gairah dan harapan harus termasuk dalam hal kepemimpinan. Perubahan adalah sesuatu yang normal terjadi dalam siklus hidup kepemimpinan seseorang atau organisasi. Namun ada sebagian orang tidak menyukai perubahan. Tidak dapat disangkal bahwa perubahan memicu adanya kemajuan dan menuntut para pemimpin, termasuk pemimpin-pemimpin gereja, melakukan cara yang kreatif dalam menanggapi perubahan ini. Untuk direnungkan, kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dengan kata menjeman, walaupun kepemimpinan lebih dahulu muncul. Namun kepemimpinan tanpa menjemen